Rumah super mewah milik YouTuber kenamaan Atta Halilintar yang baru saja ditempatinya bersama sang istri Aurel Hermansyah, belum lama ini siapa sangka meninggalkan kesan mistis yang mencekam. Bagaimana tidak, asisten keluarga Atta sempat mengalami kesurupan yang membuat Atta dan istrinya merinding dan takut tinggal di rumah impiannya. Untuk keselamatan dan kenyamanan, Atta pun mengundang Ustadz untuk meruqyah rumah barunya itu. Atta berharap dengan doa dan lantunan ayat suci, rumah barunya dapat terpagari dari gangguan makhluk lain yang jahat maupun usil. Dan seperti inilah tanggapan Atta terkait hal tersebut. Iya nih lagi di ruqyah. Itu biar apa sih Pak Atta kalau dalam muslim tuh harus ruqyah dulu, terus bacain surat-surat Al-Qur'an, bacain Al-Baqarah, terus azan di setiap sudut, jadi manggil ustadz-ustadznya gitu. Ya bukan tradisi, emang diajarin agama sih harus diazanin, didoain, di ruqyah, ditahlilin gitu. Ya namanya kan kalau di rumah sebelumnya masih kosong, pasti ada makhluk-makhluk yang lain Tuhan ciptainnya, bukan hanya manusia gitu. Di rumah kita yang lama aja waktu itu banyak tim yang kesurupan, apalagi pengennya nggak kebawa ke sini atau gimana gitu. Yang penting doa buat keberkahan. Kemarin pas di ruqyah memang ada yang kesurupan gitu. Pas di ruqyah itu. Pas di ruqyah, makanya nanti kita pelajari lagi sama Ustadz ya. Oke. Aku podcast dulu ya. Makasih. Di kediaman Atta Halilintar saya melihat memang banyak aktivitas gaib atau aktivitas yang di luar nalar ya. Di situ banyaknya energi-energi negatif yang ada di sekitar situ, itu berasal dari sebangsa jin. Dan di sini saya akan mengatakan bahwasannya banyak penunggu di rumahnya Mas Atta Halilintar itu benar. Karena bisa jadi kemungkinan dulu di tempat itu adalah suatu rawa, bisa juga dikatakan, atau suatu hutan yang sekarang dibuat menjadi sebuah perkampungan. Langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Mas Atta? Saya menyarankan perbanyak berdoa lagi. Yang kedua, dengan cara Mas Atta mendatangkan seorang kiai atau ustadz atau orang yang paham tentang dunia spiritual, paham dengan alam lelembut, diundang untuk meruqyah atau membuat pagar gaib, sebagaimana cara Mas Atta untuk menanggulangi atau menetralisir energi-energi negatif itu sendiri. Sebelum Atta, rumah yang menyimpan cerita mistis juga pernah dialami Jessica Iskandar. Penampakan sosok astral di rumah Jessica sempat menghebohkan netizen hingga viral di media sosial. Ini kan bagian garasi. Ini garasi. Tuh, itu garasi. Tempat penyimpanan barang situ. Terus dekat sebelah sononya ada tempat mesin kolam renang. Cerita Jessica terkait penampakan yang terekam kamera menjadi cerita ngeri, terutama bagi kalangan selebriti. Maka seperti inilah cerita Jessica terkait penampakan menyeramkan di kediamannya. Nah ini lewat, jadi itu ini jemurannya perbatasan rumah depan sama rumah belakang. Jadi ini lewat service area gitu. Jadi itu CCTV-nya. Staf aku bilang katanya, "Bu, aku ada video, tapi kita nontonnya besok pagi aja." Dah pagi-pagi aku nonton. Terus pas aku nonton, wow, aku langsung kaget. Kalau aku sih pribadi ya yakin kalau misalnya Mas Dul kan emang kerja buat kita. Maksudnya dia juga ngapain kalau misalnya dia iseng-iseng bikin-bikin kayak gitu juga kan, itu juga nggak mungkin lah staf kerja terus ngelakuin itu gitu. Jadi kalaupun emang tugasnya Mas Dul kan ngelihat CCTV tuh ya, kalau misalnya CCTV zaman sekarang kan kalau ada gerakan itu kedetek masuk ke WhatsApp kan informasi malam jam 9, tapi kalau jam 9:30 itu mamaku udah tidur. Kebetulan sebelah sananya tuh itu kamar mama sama papa. Cuma emang gitu, mamaku tuh mungkin mamaku tuh emang ada trauma waktu masa mudanya. Jadi tuh dia suka gelap-gelapan.
Jadi nggak suka nyalain lampu. Aku bilangin, mama tuh nyalain lampu kalau malam di situ. Terus kata mama, enggak mama kalau nyalain lampu nanti kelihatan dari luar gitu. Soalnya mungkin ngerasa itu rumahnya kan kaca-kaca tuh pintunya. Itu kadang mungkin nggak nyaman gitu. Gitu. Kebetulan mama sama papa tuh kalau tidur jam berapa sus? 7:30 juga udah sepi, udah tidur. Wah emang kebetulan penakut dia. Jadi kita satu keluarga nggak ada yang mau ngasih tahu dia. Soalnya papaku tuh yang udah dia penakut, dia tuh paling sering ngerasa yang aneh-aneh. Kadang tuh kalau papaku tuh bilang sama aku, semalam ada yang tidur sebelah papa gitu. Aku kan awal-awal aku mikirnya, papa jangan mikir yang enggak gitu. Iya bener ada yang tidur sebelah papa. Terus kadang papaku cerita juga, tahu nggak itu di depan kan itu kan kaca-kaca kan, depan kamarnya itu kaca-kaca. Itu di depan kaca ada orang gede hitam ngeliatin aja gitu. Iya kalau denger doang tuh aku nganggapnya kayak oh doang, karena aku kayak positive thinking aja gitu. Kayak mungkin kamu lagi capek makanya kamu jangan ngomong-ngomong jorok, bersikap yang baik, aku bilang gitu. Jaga kebersihan, aku bilang gitu. Tapi kan kalau sekarang kan maksudnya dikasih lihat video gitu, terrecord ada di depan gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh wow, bisa kerecord ya. Oh jadi ada ya gitu. Jadi kayak kalau mau ke sana aku tanya dulu sama orang rumah. Oma sama opa ada nggak? Kalau nggak ada aku nggak kesana. Kalau ada baru aku kesana. Soalnya aku lumayan deg-degan juga jadinya kan. CCTV zaman sekarang kan kalau ada gerakan itu kedetek masuk ke WhatsApp kan, informasi ada gerakan ini gitu, silakan dilihat gitu, klik masuk keluar gitu. Terus pas banget karena rekaman record CCTV-nya per 1 minggu, jadi masih bisa diputar ulang terus di record gitu. Kalau aku sih pribadi sebenarnya ya namanya kita punya Tuhan ya, punya iman gitu. Buat aku pribadi selama kita nggak ganggu, selama kita berdoa terus positif energi, kayaknya ya kita juga beda dunia, nggak saling ganggu sih menurut aku gitu. Tapi ya yang kasihan yang kerja aja, kadang tuh yang kerja sering diganggu-ganggu gitu. Kayaknya semua yang kerja di sini udah pernah ngerasain. Sejujurnya banyak juga karyawan yang berhenti gara-gara disengin mulu gitu. Tapi ya gimana ya, kadang kayak gitu emang iman pribadi masing-masing aja sih gitu menurut aku ya. Aku emang bisa apa? Aku cuma bisa berdoa doang.